Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Bisri dari kelas MI 1C dengan nomor WP 2101092017, prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi pada Windows Server 2008 dan cara penginstalannya. Nah, sebelum kita membahas tentang cara penginstalannya, kita akan membahas tentang tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama, agar dapat mengetahui sejarah dari Windows Server 2008. Yang kedua, agar dapat mengoperasikan Windows Server 2008 di Oracle VirtualBox. Nah, selanjutnya ada teori singkat. Windows Server 2008 adalah sebuah versi baru Windows Server yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2008. Pada saat pengembangannya, Windows Server memiliki nama kode Windows Server Codenamed Longhorn. Windows Server 2008 dibangun di atas beberapa keunggulan teknologi dan keamanan yang pada awalnya diperkenalkan dengan Windows Vista, dan ditunjukkan agar bisa lebih modular secara signifikan ketimbang pendahulunya, yaitu Windows Server 2003. Windows Server 2008 dikembangkan dari Windows Server 2003 R2 yang sudah terbukti cukup andal dan aman untuk membantu meringankan tekanan tersebut dengan mengoptimalisasikan tugas pengelolaan harian, memperketat pengamanan, meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Fitur utama yang menjadi keunggulan pada Windows Server 2008 ini adalah penyederhanaan tugas administrasi. Karena riset internal Microsoft, sekitar 70% anggaran TI dihabiskan untuk tugas pengelolaan harian. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita butuhkan untuk penginstalan Windows Server 2008. Yang pertama ada file ISO Windows Server 2008. Yang kedua ada PC atau komputer. Yang ketiga ada software VirtualBox. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah kerja. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi VirtualBox, lalu klik New yang ini. Selanjutnya, apabila ada sebuah tampilan yang memerintahkan inputan data, maka masukkan nama menjadi Windows Server 2008 dan secara otomatis tipe dan versinya akan berubah. Nah, seperti ini. Namanya kita masukkan Windows Server 2008. Nah, secara otomatis tipenya akan berubah. Langkah yang ketiga, pada saat jendela partisinya muncul, masukkan ukuran memorinya yaitu sebesar 1024 MB, lalu klik Next. Langkah selanjutnya, jika muncul tampilan seperti di bawah ini, maka pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Tekan Create. Nah, langkah selanjutnya, pilih file tipe hard disk dengan memilih VDI atau Virtual Disk Image, lalu klik Next. Nah, gambarnya seperti ini, lalu klik Next. Nah, langkah selanjutnya, jika muncul tampilan seperti di bawah ini, pilih Dynamically Allocated. Nah, selanjutnya klik Next. Jika muncul tampilan seperti di bawah ini, maka masukkan ukuran sebesar 15 GB, lalu klik Create. Langkah selanjutnya, pilih file ISO Microsoft Windows Server 2008 yang sebelumnya sudah tersimpan pada PC atau laptop dengan cara klik icon file, lalu pilih tanda tambah yang ini atau add. Setelah itu pilih file ISO yang telah tersedia sebelumnya di laptop, lalu klik Next. Nah, pada saat tampilan seperti ini muncul, kita dapat menjalankan dengan mengklik icon star yang ada di VirtualBox, yang icon ini. Selanjutnya, akan ada tampilan loading untuk proses penginstalan. Tunggu sampai selesai. Nanti akan muncul jendela pembukaan dalam instalasi. Pilih bahasanya bahasa Inggris, lalu Next. Nah, langkah selanjutnya, kemudian klik Install Now yang ini. Nah, apabila tampilan versi Windows yang akan diinstal, kita pilih Windows Server 2008 R2 yang standar atau yang paling atas ini. Nah, selanjutnya pada tampilan lisensi,
checklist bagian bawah kiri untuk setuju, lalu klik next. Selanjutnya, pilih custom install Windows only jika tampilannya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya di jendela partisi klik next, langsung saja diklik next. Nah, langkah selanjutnya, setelah itu komputer akan menginstal. Tunggu sampai restart sendiri untuk masuk ke tahap selanjutnya. Biasanya prosesnya sekitar 5-10 menit. Nah, apabila telah restart, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang artinya komputer hampir selesai diinstal. Nah, langkah selanjutnya, kemudian akan kembali ke tampilan seperti ini yang nantinya akan menyelesaikan proses instalasi. Tunggu sampai merestart sendiri. Langkah selanjutnya, jika tampilan sudah seperti ini, klik OK. Nantinya kita akan diperintahkan untuk membuat password untuk mereset disk. Selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan password pada Windows yang telah kita install tadi. Masukkan passwordnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Langsung saja klik OK. Komputer yang akan seperti ini tampilan komputer yang akan menyiapkan desktop. Seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari desktop Windows Server 2008 yang telah kita install tadi. Nah, hasil pengujiannya, pada penginstal ISO Windows Server 2008 di VirtualBox yang saya lakukan, terdapat 23 langkah dan pada penginstalan tersebut membutuhkan waktu penginstalan kurang lebih sekitar 17 menit 10 detik. Nah, pembahasan dari Windows Server 2008 tadi, yang pertama ada sejarah. Windows Server 2008 adalah nama sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang disebut Windows Server 2003. Pada tanggal 15 Mei 2007, Bill Gates mengatakan pada konvensi WinHack bahwa Windows Server 2008 adalah nama baru dari Windows Server Longhorn. Windows Server 2008 mendukung sistem klien dengan Windows Vista, mirip seperti hubungan antara Windows Server 2003 dan Windows XP. Versi beta 1 dari sistem server ini pertama kali dikenalkan pada tanggal 27 Juli 2005. Dan versi beta 3-nya sudah diumumkan pada tanggal 25 April 2007 yang lalu. Produk ini rencananya akan dipasarkan pada pertengahan kedua tahun 2007 silam. Windows Server 2008 adalah sebuah sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang disebut Windows Server 2003. Windows Server 2008 dibangun dari kode yang sama seperti Vista. Karenanya, Windows Server 2008 memiliki arsitektur dan fungsionalitas yang sama dengannya. Karena Windows Vista oleh Microsoft menawarkan kemajuan secara teknis dibandingkan dengan Windows versi sebelumnya. Maka, hal-hal yang dimiliki oleh Windows Vista juga dimiliki oleh Windows Server 2008. Contohnya saja adalah network stack yang ditulis lagi dari awal, IP versi 6, jaringan nirkabel, kecepatan dan peningkatan keamanan, instalasi yang lebih mudah, diagnosa, pemantauan dan pencatatan yang lebih baik, keamanan yang lebih tangguh seperti BitLocker Drive, enkripsi, address space layout, randomization atau ASLR, Windows Firewall yang lebih baik, teknologi Microsoft Net Framework 3.0 seperti Windows Communication Foundation, Microsoft Messenger, Querying atau MSMQ, dan Windows Workflow Foundation atau WFW, dan juga peningkatan jadi sisi kernel. Nah, fitur yang dimiliki pada Windows Server 2008, yang pertama ada Virtualization Hyper-V,
yaitu fasilitas virtualisasi yang sangat kuat dengan manajemen teknologi jaringan yang memungkinkan untuk dilakukan proses virtualisasi di mana kecepatan virtualisasi hampir sama dengan sistem operasi yang tanpa virtualisasi. Yang kedua ada Internet Information Series atau ISS, yaitu media baru dari Windows Server 2008 yang dapat digunakan sebagai web server. Kemampuannya yang handal menyediakan desain modular dan instalasi yang meningkatkan keamanan kita menggunakan ISS 7. Yang ketiga ada Windows Server 2008 Server Core. Server Core ini merupakan fasilitas baru yang belum pernah ada di Windows Server maupun varian Windows pada umumnya. Server Core digunakan untuk meminimalisasi penggunaan Graphic User Interface atau GUI pada server, sehingga tampilan ada mirip dengan sebuah command line. Keunggulan Server Core adalah memperingan kinerja server hingga berkali-kali lipat, sedangkan kelemahannya adalah seorang administrator wajib hukumnya untuk menguasai perintah-perintah command line dalam bentuk teks. Nah, langkah yang keempat Server Manager. Server Manager digunakan untuk mempermudah seseorang administrator untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan penghapusan role yang bekerja pada sebuah server. Server Manager berbentuk modeling language platform. Nah, yang kelima ada Network Load Balancing, yaitu merupakan sebuah fasilitas yang memungkinkan seorang administrator untuk mendistribusikan TCP/IP ke beberapa sistem dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya jaringan. Network Load Balancing juga memungkinkan server untuk menurunkan waktu komputasi dan memastikan ketersediaan sistem. Nah, yang keenam ada Windows Server Backup. Windows Server Backup digunakan sebagai backup sistem aplikasi yang sudah ada. Bisa dikatakan sistem backup ini digunakan untuk disaster recovery system atau sistem darurat bencana jika sebuah hal yang tidak diinginkan, misalnya kerusakan tidak terduga, terjadi pada server tertentu. Nah, selanjutnya ada Read Only Domain Controller, merupakan sebuah fasilitas yang dirancang untuk keamanan pada domain controller, serta memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa modifikasi dari jaringan klien yang berskala kecil. Selanjutnya ada Windows Deployment Service, yaitu merupakan sebuah remote virtualisasi di mana di dalam proses instalasi sistem operasi dapat dijalankan dengan remote control dari sebuah jaringan secara bersama-sama. Hal ini memudahkan jika administrator bekerja dari beberapa tempat sekaligus. Nah, versi-versi Windows Server 2008. Yang pertama ada Windows Server 2008 R2 standar. Nah, ini merupakan Windows Server yang kita install tadi. Yang kedua ada Windows Server 2008 R2 Standard Core. Yang ketiga ada Windows Server 2008 R2 Enterprise. Yang keempat ada Windows Server 2008 R2 Enterprise Core. Yang kelima ada Windows Server 2008 R2 Data Center. Selanjutnya Windows Server 2008 R2 Data Center Core. Selanjutnya ada Windows Server 2008 R2 Web. Nah, yang terakhir ada Windows Server 2008 R2 Web Core. Nah, untuk menginstal Windows Server 2008 ini tentunya kita di PC kita membutuhkan spesifikasi minimal untuk menginstal Windows Server 2008. Nah, apa saja sih spesifikasi minimalnya? Yang pertama, ada prosesor minimal dengan kecepatan 1,4 GHz atau 64 bit. Yang kedua ada ruang kosong pada hard disk sekitar 10 GB. Yang ketiga ada RAM minimal 1 GB. Nah, untuk lebih jelasnya ini spesifikasi minimalnya yang kita butuhkan untuk menginstal Windows Server 2008. Nah, apa saja sih kesimpulan yang didapat dari mempresentasikan Windows Server 2008 ini? Yang pertama, pada penginstalan Windows Server 2008, kita membutuhkan RAM tinggi agar semakin lancar sistem operasi tersebut digunakan. Windows Server dibangun dari kode yang sama seperti Windows Vista.
dikarenakan Windows Server 2008 memiliki arsitektur dan fungsionalitas yang sama dengannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.